Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur karena pada kesempatan di sore atau malam hari ini bersama-sama dengan jemaat dimanapun kita berada, kita boleh kembali datang bersekutu kepada Tuhan melalui ibadah temu doa Rabu 15 September 2021. Mari saudara, saya mengajak setiap kita untuk kita dapat menenangkan diri sejenak di hadapan Tuhan. Mari kita bersaat teduh sejenak di kesempatan saat ini. Mari kita mohon Tuhan yang tolong setiap kita. Sehingga kita boleh sungguh berjumpa dengan Tuhan dalam temu doa pada malam hari ini. Mari kita menenangkan waktu sejenak di hadapan Tuhan. Bapa yang di sorga, terpujilah namamu. Kami menghaturkan rasa syukur, terima kasih kami ya Tuhan kepada Engkau. Allah yang berkuasa memelihara kehidupan kami sampai hari ini. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau menyediakan segala yang kami perlu. Terima kasih karena Engkau melindungi kami. Sehingga kalaupun kami jatuh, kami tidak sampai tergeletak. Terima kasih ya Tuhan karena di tengah masalah yang terjadi dalam hidup kami tahu Engkau senantiasa menyertai dan memberi kekuatan kepada kami. Terima kasih Tuhan karena masalah terbesar dalam hidup kami sebagai manusia berdosa telah dibereskan melalui pengorbanan-Mu dan kebenaran yang Engkau berikan bagi setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah Engkau. Pada saat ini kami ingin datang bersekutu dan menyembah Engkau ya Tuhan. Dalam persekutuan temu doa malam hari ini. Kiranya Tuhan yang berkenan atas setiap doa-doa dan penyembahan kami ya Tuhan. Kami serahkan persekutuan temu doa kami pada malam hari ini dalam pertolongan-Mu, dan kiranya Engkau juga yang mengampuni dosa kami dan melayakkan kami untuk datang kepadamu saat ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara, Tuhan Allah kita sungguh adalah Tuhan yang baik. Karena kebaikannya kita melihat tanpa Tuhan kita tidak akan mampu melalui banyak hal dalam hidup ini. Karena itu kita terus dibuat percaya oleh Tuhan. Sebab pemeliharaan Tuhan terus Tuhan berikan bagi kita. Mari kita angkat pujian untuk menaikkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Mari kita naikkan pujian Hatiku Percaya. Biarlah Tuhan yang sungguh menjadi kekuatan dan mazmur kita. Biarlah Dia menjadi gunung batu dan keselamatan kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhanlah kekuatan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Mari sekali lagi kita angkat pujian ini bersama-sama. Saudara boleh bangkit berdiri, mari kita tinggikan Tuhan Allah kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota
bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Kasih setiamu, kasih setiamu tak pergi. Kasih setia Tuhan, kasih setiamu tak pergi dariku. Segala hormat dan pujian bagi Tuhan Allah kita. Saudara dipersilakan untuk duduk kembali. Saudara, pada kesempatan ini kita akan bersama-sama menaikkan doa kita. Kita akan berdoa bagi gereja. Kita akan berdoa juga bagi kehidupan kerohanian kita. Mari kita serahkan setiap doa-doa kita kepada Allah yang memberkati dan memelihara hidup kita. Mari kita naikkan pujian Bapakku yang baik. Saudara, sungguh Dia adalah Bapa yang baik. Dia mengenal setiap pribadi kita. Dia tak pernah tinggalkan kita. Karena itu marilah kita terus berharap dan menantikan pengharapan yang daripada Tuhan. Mari kita angkat pujian ini bersama. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta. Terima kasih Tuhan. Lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu. Lebih dari segalanya kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir. Kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Sekali lagi katakan dengan kesungguhan dan kecintaan hatimu, Bapakku yang baik. Bapakku yang baik, Ya Tuhan Yesus. Kau sangat ku cinta. Lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu. Lebih dari segalanya kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir. Kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Mari saudara, yang pertama kita akan berdoa untuk gereja kita. Gereja Kristen Kalam Kudus, baik bagi hamba Tuhan dan majelis yang saat ini sedang merancangkan setiap program gereja ke depan. Mari doakan kiranya Tuhan memberi hikmat dan bijaksana untuk mampu membuat setiap program dengan baik, dengan mata yang terus tertuju pada visi dan misi gereja.
serta nilai yang ada di dalam gereja. Mari kita bersama-sama berdoa untuk pokok doa ini. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, pada kesempatan saat ini kami berdoa, kami serahkan dalam tangan pertolongan-Mu ya Tuhan bagi gereja kami ya Tuhan. Secara khusus ya Tuhan, di tengah masa pandemi ini ya Tuhan, ada banyak hal yang harus dipikirkan, ada banyak hal ya Tuhan yang harus disesuaikan sesuai dengan konteks masa saat ini ya Tuhan. Dan kami bersyukur kalau Engkau memberikan kesempatan bagi hamba-hamba Tuhan dan majelis untuk memikirkan ya Tuhan program ke depan. Apa yang akan dikerjakan ya Tuhan, apa yang akan dilakukan bagi pelayanan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati, kiranya Tuhan yang menolong, kiranya Tuhan yang memberi hikmat ya Tuhan, sehingga setiap pengurus gereja boleh bersatu hati dan dipersatukan dalam hikmat bijaksana Tuhan, untuk dapat merancangkan program dengan baik ya Tuhan, sehingga ya Tuhan program-program boleh terwujud sesuai dengan situasi yang sedang dihadapi dan boleh menolong memberkati setiap jemaat mau melangkah gereja ke depan ya Tuhan untuk melayani Tuhan. Dan kiranya Engkau yang berkati agar setiap program yang dipikirkan semuanya ya Tuhan boleh terarah pada visi dan misi Tuhan bagi gereja ini ya Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati dan menolong ya Tuhan pelayanan di gereja ini dan segala hal yang dipikirkan ya Tuhan dalam perancangan program ya Tuhan. Terima kasih dalam kasih dan semuanya dalam tangan dan semuanya. Kiranya hikmat memuliakan nama Tuhan. yang boleh Kiranya Tuhan pimpin dan tolong setiap kami. Tuhan Yesus. Untuk pokok doa yang kedua, saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita membagi dalam 2 kelompok. Saat ini secara khusus kita akan berdoa untuk staf gereja, baik main factor, supporting factor maupun staf kebersihan. Di mana saat ini di gereja secara keseluruhan staf yang ada berjumlah 25 orang. Mari kelompok yang pertama yaitu para pria akan berdoa menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Kesehatan mereka ketika mereka bekerja melayani di gereja, kiranya Tuhan memberikan kepada mereka kesehatan yang baik. Sebagai orang yang di depan dalam menerima tamu dan ketika mereka harus melayani dan meresponi setiap hal dari jemaat, kita doakan supaya mereka tetap diberikan kesehatan. Bagi wanita, mari berdoa untuk keluarga mereka. Di tengah masa pandemi ini kiranya Tuhan menolong, menjaga, melindungi keluarga daripada staf gereja kita. Sehingga Tuhan terus menyertai mereka, memberikan kesehatan, kekuatan kepada setiap anggota keluarga mereka. Mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Bapa yang di surga, pada saat ini kami berdoa secara khusus ya Tuhan untuk staf gereja kami. boleh Tuhan berikan bagi gereja Kristen Kalam untuk Kudus ini orang-orang ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, sungguh bersyukur kalau dengan keberadaan mereka ya Tuhan, kami boleh dibantu gereja ini, boleh banyak dibantu untuk mengerjakan pelayanan demi pelayanan. Sehingga pelayanan boleh berjalan dengan baik dan efektif ya Tuhan untuk setiap anak-anakku yang bekerja baik sebagai staf, main factor, supporting factor, media, bagian kebersihan, semua ya Tuhan yang ada di dalamnya. Kami bersyukur ya Tuhan karena Engkau memberkati ya Tuhan. Setiap mereka boleh ada di tengah-tengah kami dan kami berdoa kiranya Tuhan yang menolong mereka ya Tuhan, menjagai mereka, memberikan kesehatan, kekuatan kepada setiap mereka. Sehingga mereka ya Tuhan dalam anugerah pertolongan Tuhan tetap mendapat kesehatan daripada Tuhan. Sehingga mereka boleh dapat melayani dengan baik dan mengerjakan setiap bagian pekerjaan yang menjadi tanggung jawab dari Tuhan kepada mereka untuk dapat dikerjakan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hamba-hambamu, anak-anakmu yang melayani di gereja ini, kiranya Tuhan yang menolong dan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji nama Tuhan Yesus. Tak pernah berakhir kasih setiamu. Yes. Terima kasih. Selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap. Sungguh kami percaya padamu ya Tuhan. Karena sungguh Engkaulah segalanya bagi kami ya Tuhan. Oh, tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap
Kau segalanya. Saudara, mari saat ini kita berdoa juga untuk gereja kita kembali. Salah satu value yang ada di gereja kita dalam akronim family adalah intimacy with God. I-nya adalah intimacy with God. Value ini adalah value yang penting di tengah-tengah kehidupan kita. Intimacy with God. Mari kita berdoa saat ini kiranya jemaat dapat mengalami intimacy with God. Dapat mengambil waktu di hadapan Tuhan, jujur di hadapan Tuhan tentang kehidupan setiap kita sekalian. Apakah selama ini kita tidak pernah berelasi bersama dengan Tuhan melalui doa maupun firman, ataupun mungkin selama ini kita sudah memilikinya. Mari kita terus berdoa supaya Tuhan yang memberikan kepada kita anugerahnya, sehingga kita boleh merasakan kehadiran Tuhan seperti sungai yang mengalir dan padang rumput yang hijau yang terus memuaskan kehidupan spiritual kita bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa agar Tuhan menganugerahkan kepada kita intimacy with God. Kedekatan hubungan kita yang intim dengan Tuhan melalui setiap doa dan disiplin rohani kita. Sehingga hidup kita terus diberkati oleh Tuhan di sepanjang hari yang kita jalani di dalam kehidupan kita. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa yang di sorga, kami berdoa, kami memohon pertolongan yang daripada Engkau ya Tuhan, bagi setiap kami ya Tuhan, bagi jemaat-Mu ya Tuhan. Salah satu hal yang penting ya Tuhan dalam kehidupan kami di tengah dunia ini adalah membangun relasi dengan Tuhan. Tuhan, inilah juga yang dirindukan gereja, boleh terjadi di tengah-tengah jemaat-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati ya Tuhan. Tentu di masa pandemi ini ya Tuhan, banyak hal, banyak situasi yang membuat setiap jemaat-Mu ya Tuhan mengalami kesulitan dalam membangun spiritualitas mereka, membangun kerohanian mereka. Kiranya Tuhan yang beranugerah ya Tuhan, Tuhan yang menguatkan, Tuhan yang mengingatkan, Tuhan yang menolong ya Tuhan. Setiap jemaat yang sudah terlanjur jauh selama ini, kiranya Tuhan ingatkan sehingga jemaat-Mu boleh kembali membangun hubungan yang dekat dengan Engkau ya Tuhan. Setiap jemaat-Mu yang sudah dekat, biar kiranya Engkau yang memberikan di dalam hatinya semangat untuk terus berkebun setiap hari, sehingga hari demi hari jemaat boleh merasakan anugerah Tuhan seperti sungai yang mengalir, menenteramkan, memberi damai dan kekuatan dalam hidup mereka ya Tuhan, yang boleh mereka rasakan. Terima kasih ya Tuhan, sungguh hamba mau berdoa, kami berdoa ya Tuhan untuk hal ini, kiranya Tuhan yang menolong setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mohon pertolongan daripada Tuhan menolong setiap kami kasih itu Tuhan semakin Yesus. dekat dengan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Bagian firman Tuhan dalam 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-7 berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Saudara, kekhawatiran adalah hal yang berdampingan, hadir bersama dengan kita dalam perjalanan hidup ini. Terlebih lagi di tengah-tengah masa pandemi. Kekhawatiran bisa datang kapanpun di masa seperti saat ini. Karena itu saudara, dengan mengetahui bahwa Tuhan itu memelihara setiap kehidupan kita, hal itu dapat menjadi kunci kekuatan kita. Mari kita terus mengandalkan Tuhan setiap waktu dalam hidup kita. Saudara, saat ini diberikan kesempatan bagi setiap kita untuk menaikkan doa kita secara pribadi di hadapan Tuhan. Mari kita naikkan segala pergumulan kita, menyampaikan segala keluh kesah kita di hadapan Tuhan. Dan memohon kiranya Tuhan yang boleh menolong setiap langkah perjalanan hidup kita. Mari kita berdoa.
Bapa yang di surga, terima kasih ya Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan di dalam kehidupan setiap kami. Kami sungguh merasakan pimpinan dan penyertaan-Mu ya Tuhan yang hadir bagi kami. Kami berterima kasih untuk itu dan memohon kiranya Engkau yang terus menyertai dan menguatkan kami dalam perjalanan hidup kami. Kami serahkan setiap doa-doa yang telah kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Ada banyak hal yang belum terucapkan hari ini. Tetapi kami percaya Engkau adalah Allah yang terlebih tahu, terlebih mengerti kehidupan kami. Kami menaikkan doa-doa kami saat ini. Kami menggantungkan harapan kami kepada Tuhan. Namun biarlah ya Tuhan Engkau yang boleh menjawabnya sesuai dengan waktu dan kehendak yang terbaik daripadamu. Inilah doa-doa kami ya Tuhan. Kami naikkan kepadamu, kami serahkan semuanya ke dalam tangan pemeliharaanmu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara, kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sungguh firman Tuhan adalah kebenaran yang kita perlukan dalam hidup ini. Kita memerlukan bimbingan, kita memerlukan tuntunan, kita memerlukan arah. Dan firman Tuhan menyediakan semuanya. Mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan mari kita sambut kebenaran firman Tuhan dengan mengiringi pujian Jadi Sepertimu. Bapa kau setia. Bapa kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi, ubah hatiku Tuhan. Ubah hatiku
Shalom jemaat sekalian, mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Saatnya bagi kami untuk duduk diam di hadapan Tuhan, membaca dan merenungkan firman-Mu. Ya Tuhan, tolonglah kami. Biarlah Engkau yang berkuasa atas hati pikiran kami, memampukan kami dengan rendah hati mau belajar. Dan biarlah sungguh ya Tuhan, apa yang kami dengar, kami mengerti karena pertolongan Tuhan. Dan itu sungguh menolong kami juga untuk mau hidup lebih lagi sesuai dengan firman-Mu. Tolong kami semua Tuhan, tolong hamba-Mu yang menyampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, untuk firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan kita pada saat ini terambil di dalam kitab Yakobus pasal 1 ayat 19 sampai ayat yang ke-21. Yakobus pasal 1 ayat 19 sampai 21. Saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Saudara yang kasih oleh Tuhan, tema kita pada hari ini yaitu humbly accept the word planted in you. Bagaimana kita dengan rendah hati kemudian mau menerima akan firman yang tertanam di dalam diri kita. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, berbicara tentang firman Tuhan dalam hubungannya dengan kita manusia, maka Alkitab memperlihatkan dengan sangat jelas bagaimana kemudian manusia itu sangat bergantung, bahwa firman Tuhan itu begitu pentingnya bagi manusia, saudara. Kalau kita perhatikan, saudara, dari kitab Kejadian, bahkan sebelum manusia itu jatuh di dalam dosa, Alkitab menunjukkan bagaimana manusia menjalani hidup yang bergantung pada firman Tuhan. Misalnya saudara yang terdapat di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 28 atau secara khusus mungkin dalam ayat 28 saudara. Di situ kemudian bagaimana Tuhan memberitahukan bagaimana kemudian manusia akan menjalani akan hidup mereka di dunia ini. Lalu kemudian saudara bisa juga melihat di dalam Kejadian pasal 2 di situ dalam ayat 16 sampai 17. Tuhan secara jelas menunjukkan kepada manusia satu aturan, ada perintah bagaimana manusia menjalani hidup di Taman Eden. Nah, saudara yang kasih Tuhan, dari dua ayat ini saja sudah memperlihatkan manusia memang diciptakan dengan sungguh amat baik. Tetapi bukan berarti manusia telah tahu segala-galanya untuk menjalani hidup di dunia ini. Ya saudara, Tuhan kita luar biasa. Dia memberikan yang begitu luar biasa pada waktu menciptakan. Tapi tetap saja manusia yang diciptakan begitu baiknya membutuhkan firman Tuhan. Nah saudara, manusia tetap butuh firman. Manusia adalah makhluk yang diciptakan dengan kondisi begitu bergantungnya pada Tuhan dan pada firman-Nya. Saudara, manusia tanpa firman tidak akan mampu menjalani hidup sesuai dengan maksud dan rencana dari Allah bagi manusia. Terlebih lagi tentu saja saudara, setelah manusia itu jatuh di dalam dosa. Saudara, kalau kita melihat Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-5, di situ kemudian Tuhan memperlihatkan bahwa segala kecenderungan hati manusia itu selalu membuahkan yang jahat, saudara. Membuahkan kejahatan semata-mata dalam hidup mereka hari demi hari. Saudara, kondisi ini yang membuat manusia semakin lebih lagi begitu kemudian bergantung membutuhkan Tuhan dan firman-Nya.
Saudara, di dalam Mazmur 119 ayat 105 juga kemudian memperlihatkan kepada kita. Saudara, dunia ini sudah dipenuhi dengan kegelapan karena dosa. Dunia ini sudah dikutuk karena dosa. Dan hanya dengan firman Tuhan, manusia mampu menjalani hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah saudara, lalu kemudian kita coba beralih ke dalam perjanjian baru. Di dalam perjanjian baru saudara, kenyataan bahwa manusia begitu bergantung pada firman Tuhan, itu kemudian bahkan semakin jelas. Itu kemudian ditunjukkan kalau kita membaca dalam Injil Yohanes. Maka Yohanes memberikan sebuah penggambaran, sebuah penjelasan yang luar biasa saudara. Saudara, di dalam Yohanes pasal 1 di situ kalau saudara melihat ya, di situ dimulai dengan ayat 1. Bahwa firman itu adalah Allah. Lalu kemudian di dalam kondisi seperti itu tidak mengherankan saudara ketika kemudian di dalam ayat yang keempat. Lalu kemudian Yohanes berkata bahwa di dalam firman ada hidup. Dalam ayat 1 dia berkata firman itu adalah Allah. Dalam ayat 4 kemudian dia berkata maka di dalam firman ada hidup. Dan saudara, secara khusus bicara tentang hidup di sini bukan sekedar hidup. Tetapi Yohanes ingin menunjukkan bahwa manusia yang sudah mati karena dosa akan hidup oleh firman. Nah karena itulah saudara, lalu kemudian kita dibawa pada ayat yang ke-12. Di situ kemudian Yohanes berkata di dalam hubungannya tentang hidup itu. Bahwa yang percaya kepada firman itu, maka kemudian dia akan menjadi anak-anak Allah. Oh iya saudara, bayangkan manusia yang adalah seteru Allah karena dosa. Tetapi karena percaya kepada firman itu, maka kemudian manusia yang adalah seteru itu menjadi anak-anak Allah. Saudara, ayat 14 memperjelas mengapa sedemikian luar biasanya. Karena ayat 14 sendiri berkata firman itu adalah Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Dia yang datang ke dalam dunia. Dia yang kemudian menanggung dosa-dosa manusia. Dia mati di kayu salib untuk kemudian memberikan keselamatan kepada manusia. Nah Bapak Ibu saudara kasih oleh Tuhan, karena itu tidak mengherankan juga tentu. Ketika Yesus secara pribadi, dia kemudian berkata, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia akan berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah saudara yang kasih oleh Tuhan, Yesus di sini jelas telah menegaskan rancangan keselamatan yang kemudian Allah telah berikan kepada manusia. Dalam Yohanes 3 ayat 16 Yesus memberitahukan pada waktu perbicaraan dia dengan Nikodemus, bagaimana kemudian Allah yang sudah mengaruniakan kepada manusia anaknya yang tunggal, yang sudah mengorbankan dirinya, mati untuk menebus dosa-dosa manusia. Di situ kemudian ditegaskan setiap orang yang percaya kepadanya, percaya kepada Yesus Kristus itu, firman yang hidup itu, maka dia tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan, kalau kemudian kita melihat yang dikatakan oleh Yakobus pada kemudian pasal 1 di situ, ayatnya yang ke-21, maka kita mendapati kesamaan saudara. Karena Yakobus sendiri kemudian memperlihatkan bagaimana firman itu dikatakan pada ayat 21, berkuasa menyelamatkan jiwa. Saudara, firman Tuhan jelas sekali kemudian lebih penting dari segala yang lain. Betul kita butuh makan. Tapi bukankah Yesus sendiri berkata, ya, kita butuh firman. Manusia tidak hidup hanya dari roti saja. Kita butuh firman saudara untuk hidup. Nah, saudara menarik kalau kita kemudian kembali melihat Yakobus yang menjadi pembacaan kita tadi saudara. Di sini kemudian menarik ketika Yakobus mengingatkan para pembaca dari suratnya itu untuk kemudian bisa menerima firman Tuhan itu dengan lemah lembut atau saudara dengan kata lain dengan rendah hati. Saudara menariknya begini, ya. Yakobus itu seakan-akan sedang memperbandingkan ya sikap dari kemudian para penerima surat ini
dengan situasi yang ada. Jadi memperbandingkan begini saudara. Sikap yang tidak mereka miliki. Apa itu? Kalau kita baca mulai dari ayat 19, yaitu kemudian sikap di mana mereka itu berkata-kata lebih cepat, bahkan marah diperbandingkan dengan bagaimana seharusnya dengan lemah lembut kemudian menerima firman Tuhan. Di sini ada sebuah perbandingan saudara. Satu sikap yang seharusnya yaitu menerima firman Tuhan dengan lemah lembut, tetapi kemudian di satu sisi yang terjadi dalam kehidupan mereka adalah mereka cepat berkata-kata, bahkan cepat untuk marah. Nah Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, kemudian saya coba mengajak Anda untuk berpikir, mengapa mereka itu cepat untuk berkata-kata, bahkan cepat untuk marah. Saudara, kalau kita perhatikan memang kitab Yakobus ini saudara, ya, dari awal penulisannya ini dari beberapa ayat sebelumnya, saudara, kita seakan-akan diperlihatkan bagaimana para penerima surat itu sepertinya sedang berada di dalam kondisi yang sulit dengan berbagai pencobaan-pencobaan yang ada. Saudara, saya membayangkan bahwa kesulitan-kesulitan itu sungguh tidak mudah. Seperti saat ini mungkin kita sedang mengalami berbagai kesulitan karena pandemi yang masih terus kemudian harus kita hadapi. Pada waktu itu penerima surat pun sedang dalam situasi yang tidak mudah, saudara. Nah, di dalam kondisi seperti itu, saudara, orang itu bisa bereaksi dan bertindak sesuai dengan yang mereka pikir benar. Untuk apa? Untuk mempertahankan hidup, untuk mungkin menyelamatkan hidup, untuk menopang hidup mereka. Mereka mungkin berpikir, apa yang harus saya lakukan? Itu yang mereka utamakan, saudara. Nah, di dalam kondisi seperti itu ada tekanan demi tekanan yang terjadi. Saudara, orang bisa bereaksi sesuai dengan apa yang dia pikirkan, saudara. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, tidak mengherankan ketika seorang kemudian berpikir bahwa dia benar. Ya, dengan apa yang dia pikirkan untuk kemudian menolong dia, mungkin menolong keluarganya. Maka saudara, dia akan dengan sangat cepat untuk kemudian berkata-kata untuk membela dirinya. Bahkan dia cepat untuk marah ketika dia merasa terganggu, saudara. Masalahnya begini, di titik ini ketika itu terjadi, saudara, dia sedang bergantung pada kehendak hatinya yang jahat. Sadar atau tidak sadar. Ketika kemudian dia cepat berkata-kata, dia cepat untuk marah. Karena mungkin dia sedang membela dirinya, mempertahankan dirinya. Saudara, sebenarnya pada waktu itu, dia sedang bergantung pada kehendak hatinya yang jahat. Dia sedang mengandalkan dirinya. Saudara, di sini Yakobus mengingatkan, sikap seperti ini tidak akan mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Tidak bisa, saudara. Mengapa? Karena pada saat itu yang sedang ditonjolkan adalah dirinya sendiri dan bukan Tuhan. Saudara, pemikiran hati dan bukan firman Tuhan. Keinginannya dan bukan kehendak Tuhan. Ambisinya dan bukan kemudian agenda Allah. Saudara, itu yang sering kali kemudian terjadi ketika kita diperhadapkan dengan berbagai problema memang dalam hidup ini. Saudara, dalam kondisi seperti ini sekalipun kita menyebut diri sebagai anak Tuhan. Tetapi ketika kita tidak menempatkan Tuhan sebagaimana yang seharusnya. Kita tidak kemudian memuliakan nama Tuhan. Saudara, kita sedang tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Karena itu saudara, Yakobus mengingatkan. Buanglah segala yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu yang ada di dalam hatimu. Buang itu. Bersihkan hatimu dari segala pemikiran yang jahat, yang egois, merasa diri benar, merasa diri lebih benar dari orang lain, merasa diri lebih baik dari orang lain. Buang semuanya itu. Saudara, sebenarnya kalau kita perhatikan di dalam ayat 14 Yakobus pasal 1, di situ pun Yakobus sudah bicara. Ya, bagaimana kemudian Yakobus telah memberitahukan kepada kemudian para penerima suratnya satu kebenaran. Di dalam ayat 14 itu kemudian dikatakan tiap-tiap orang itu dicobai oleh keinginannya sendiri. Ya saudara, hati kita itu yang saya sebutkan tadi. Keegoisan kita, ambisi kita, agenda kita, kehendak kita. Dan itu begitu menarik saudara. Itu yang mau kita tonjolkan. Tetapi itulah yang menjadi pencobaan bagi kita. Nah saudara, karena semuanya ini adalah penghalang bagi pertumbuhan firman Tuhan di dalam diri. Yakobus mengingatkan, buang sikap seperti itu. Saudara, ada beberapa contoh kisah yang menarik di dalam Alkitab. Ya,
Salah satunya saudara adalah kisah Yunus, Nabi Yunus. Saudara, banyak di antara kita yang tahu bagaimana Yunus itu mendapatkan perintah dari Tuhan. Yunus, kamu pergi ke Niniwe. Pergi beritakan firman Tuhan kepada mereka. Tapi saudara, Yunus kemudian lari. Dia nggak mau. Tapi siapa sih yang bisa lari dari Tuhan? Ya kan? Maka Yunus ditangkap, lalu kemudian dibawa oleh Tuhan ke Niniwe. Nah saudara, akhirnya kemudian di Niniwe, Yunus memberitakan firman Tuhan. Bangsa Niniwe, kalau kalian tidak bertobat, kalian akan dihukum oleh Tuhan. Dan saudara yang kasih oleh Tuhan, tapi kemudian setelah itu Yunus itu merasa tidak senang. Mengapa dia tidak senang, saudara? Karena di dalam hatinya dia punya kebenarannya sendiri, saudara. Ya, dan tanpa dia sadari, dia pikir pemikiran dia itu lebih baik daripada Tuhan. Sehingga saudara, dia marah ketika apa yang terjadi pada bangsa Niniwe itu tidak sesuai dengan yang dia pikirkan. Dia berharap bangsa itu dihukum. Tapi kenyataannya Tuhan berbelas kasihan dan dia marah dalam hal itu. Tetapi dalam titik itulah kemudian Tuhan menegur Yunus. Saudara, yang kedua adalah tokoh Petrus. Kita tahu saudara, Petrus itu orang yang cepat sekali berespon. Ya. Saudara, satu waktu dikisahkan, Yesus itu baru saja kemudian lebih tepat menyampaikan bagaimana ketika kemudian apa yang akan terjadi pada diri Yesus. Penderitaan dan sebagainya. Nah saudara, tiba-tiba kemudian Petrus itu menarik Yesus. Lalu kemudian dia berkata, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Tapi saudara, apa yang terjadi? Yesus kemudian dikatakan berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis." Wow, saudara. Yesus berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis. Engkau suatu batu sandungan bagiku." Saudara, dalam kesempatan yang lain, masih Petrus juga saudara. Ini pada waktu kemudian Yesus akan ditangkap di Taman Getsemani. Orang-orang sudah datang untuk menangkap Yesus. Nah di situ saudara, Petrus itu bawa pedang. Maka ketika orang-orang itu kemudian akan menangkap Yesus, lalu kemudian Petrus menghunus pedangnya, lalu menyerang salah seorang hamba dari imam besar. Saudara, di situ kemudian Yesus berkata kepada Petrus, "Sarungkan pedangmu itu. Bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku?" Nah saudara dikasih oleh Tuhan, mengapa Petrus begitu cepat berkata-kata? Bahkan begitu cepat untuk marah. Saudara, karena sebenarnya hati Petrus sampai bahkan di Taman Getsemani itu, dia masih dikuasai oleh ambisinya sendiri, pemikirannya sendiri, bahkan merasa diri paling benar dan paling baik. Itu Petrus, saudara. Saudara, ketika hati kita ini dibiarkan dikuasai oleh dosa, maka kita akan selalu menjadi orang yang hidup di dalam kejahatan. Nah karena itulah kemudian Yakobus mengingatkan kepada mereka, para penerima surat dan kepada kita juga pada saat ini saudara. Orang-orang yang telah menerima kasih karunia di dalam Yesus Kristus. Kita orang-orang yang telah memiliki firman di dalam hatinya. Di sini kemudian Yakobus berkata, terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu. Saudara, menarik. Ini firman sudah di dalam loh. Lalu disebutkan terima. Beda kalau saudara kalau firman itu belum ada di dalam diri. Maka dikatakan terima. Oke, kita terima. Tetapi menariknya karena firman itu sudah ada di dalam diri. Lalu kemudian Yakobus berkata, terimalah dengan lemah lembut. Nah saudara, di sini arti dari kemudian bagian ini. Di dalam diri kita itu tidak boleh ada dua kebenaran yang saling bertentangan. Itu nggak bisa saudara. Dua kebenaran bertentangan. Pasti saudara salah satunya itu bukan kebenaran. Dan tentu saja ketika kemudian kebenaran apapun yang kita anggap itu benar diperhadapkan dengan firman Tuhan. Yang memang kemudian memang bertentangan. Maka kita tahu firman Tuhanlah kebenaran yang sejati. Lalu saudara, apa yang harus kita lakukan? Nah di sini kemudian kembali Yakobus memakai kata lemah lembut atau rendah hati, saudara. Maksudnya apa, saudara?
Artinya saudara, jangan sampai hati kita dikuasai sikap yang merasa diri lebih benar, lebih baik, sampai seakan-akan tanpa disadari kita tidak butuh lagi firman Tuhan. Saudara, dan ini harus berlaku dalam segala keadaan. Jangan sampai kita merasa tidak butuh ditegur, tidak butuh dinasihati, tidak butuh diingatkan, diarahkan, dikoreksi oleh firman Tuhan. Saya sudah bertahun-tahun belajar firman Tuhan, tapi ketika kemudian mungkin ada orang menegur kita, kita menolak. Ada orang mengingatkan kita, kita menolak. Ada orang bahkan mungkin mengkritik kita, kita menolak. Kita merasa diri paling baik dan paling benar. Saudara, tetapi sebaliknya, jadilah seorang anak Tuhan yang selalu rendah hati. Selalu menempatkan firman Tuhan pada posisi yang terutama. Selalu menempatkan firman Tuhan menjadi pusat dari hidup ini. Pemikiran kita, perasaan kita, sikap kita, tindakan kita, keputusan kita, pilihan kita, itu selalu harus dipengaruhi oleh firman Tuhan. Saudara, sehebat apapun orang memandang kita, sebanyak apapun orang memuji kita, setinggi apapun orang mengakui keberadaan dan kehebatan kita, mari selalu menempatkan diri tunduk di bawah kebenaran firman Tuhan. Selalu ada ruang untuk firman Tuhan membentuk kita menjadi semakin baik. Bukan dalam pemandangan kemudian manusia. Bukan pula dalam pemandangan diri kita, tetapi dalam pemandangan Tuhan. Saudara, kita terus diubahkan semakin menyerupai Kristus. Sehingga kebenaran yang kita hasilkan, kita buat adalah kebenaran yang dilihat oleh orang. Hanya akan membawa kemuliaan bagi Tuhan Yesus saja. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, tolonglah kami Tuhan. Begitu seringnya kami kemudian ikut ibadah, baca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, kami tidak sekedar menjadi orang-orang yang kaya dengan pengetahuan akan firman. Tapi biarlah Engkau yang menuntun kami menjadi anak-anak-Mu yang juga kemudian mau tunduk di bawah otoritas firman Tuhan. Kami menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh mau rendah hati ketika firman itu kemudian menegur, menasihati, menunjukkan kesalahan-kesalahan kami. Kami tetap menjadi orang yang rendah hati, yang terus mau dibentuk, terus mau kemudian diubahkan melalui firman Tuhan untuk semakin menjadi serupa Kristus. Tuhan, tolonglah kami. Tiap-tiap hari kami terus menjadi orang yang rendah hati, selalu mau mendengarkan akan kebenaran dinyatakan kepada kami. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Biarlah ini sungguh terus kami ingat. Menjalani hidup bukan menurut apa yang kami inginkan, tetapi berdasarkan apa yang Tuhan inginkan, yaitu kami hidup rendah hati. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang diberkati oleh Tuhan, demikian temu doa kita pada hari ini. Mari tetap terus menjaga diri kita, terus terhubung dengan Tuhan dalam doa, dalam firman. Dan terus menjaga kesehatan kita, serta protokol kesehatan yang seharusnya. Tuhan Yesus memberkati.